Buah nangka. Wih, lagi bikin es buah. Enggak dong, aku lagi mau pantun ini. Oh alah, yaudah. Kita lanjutin. Buah nangka. Selamat mencoba. Kok malah selamat mencoba sih? Kan aku mau pantun ini. Ya kan aku pengen ngomong aja nggak boleh. Yaudahlah, lanjutin lagi. Oke, yuk. Buah nangka. Voltagers, apa kabar? Wih, kok nyambung banget. Suaramu kok jadi gitu sih? Suara kamu juga. Iya, betul juga ya. Yaudahlah. Mungkin pantun tadi kurang membuat Voltagers semangat, tapi jangan sampai semangatnya Voltagers untuk nonton ibadah Voltage berkurang ya. Yes, dan sebelum kita ibadah, yuk kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, terima kasih kalau hari ini kita masih bisa ibadah online, dan sebentar kita mau memuji namamu dan mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Voltagers, selamat beribadah. Show Voltagers, are you ready to dance for Jesus? Come on, put your hands up. Hey! Woo!
ku sanjung mulia bagimu Tuhan. Allah Roh Kudus penuhi
Yesus, kami akan mendengar sedikit dari firman-Mu. Biarlah Engkau yang buka hati kami, telinga kami, untuk semakin mencintai-Mu, semakin mengenal-Mu lebih lagi, Bapa. Terima kasih, Bapa. Inilah kami siap mendengarkan sedikit dari firman-Mu. Hanya di dalam nama-Mu saja kami sudah berdoa. Amin. Amin. Who is Holy Spirit? Teman-teman pasti sudah sering dengar kan yang namanya Holy Spirit, Roh Kudus gitu ya. Di gereja kita pun banyak banget pengajaran-pengajaran tentang Roh Kudus. Bahkan ada KKR Roh Kudus datanglah. Terus apalagi ya? Roh Kudus dan penuaian, ya kan? Ingat semuanya. Terus juga belum lagi lagu itu loh, My Best Friend, Holy Spirit. Semuanya ngajarin kita tentang Roh Kudus. Pasti Roh Kudus itu bukan seseorang yang asing di mata Voltages, bener kan? Tapi pertanyaan kakak sekarang, apakah kita itu benar-benar kenal sama yang namanya Roh Kudus? Atau kita itu cuma tahu tentang Roh Kudus, kita cuma sering denger aja tentang Roh Kudus. Nah, hari ini kita mau belajar lebih lagi tentang Roh Kudus, mau kenal Roh Kudus lebih lagi. Sebelumnya kita berdoa dulu lagi ya. Tuhan, bantu setiap kami Tuhan untuk mengenal pribadi-Mu lebih lagi Tuhan. Tanamkan Tuhan apa yang menjadi isi hati-Mu Tuhan buat setiap anak-anak Voltage Tuhan. Kerinduan-Mu Tuhan agar setiap anak-anak Voltage itu mengenal Engkau lebih lagi Tuhan. Benar-benar Kau bimbing Tuhan setiap perkataan ini Tuhan, biar benar-benar mengena di hati setiap anak-anak. Dan juga benar-benar membawa setiap mereka itu jadi lebih kenal sama yang namanya Roh Kudus. Thank you Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Nah oke. Hari ini karena kita mau kenal tentang Roh Kudus, kita baca dulu ya. Kita baca di Yohanes 14. Kakak baca, buka Alkitab dulu ya. Yohanes 14 ayat yang ke 15. Oke. Yohanes 14 ayat yang ke-15. Nah, di sini perikopnya ditulis Yesus menjanjikan penghibur. Jadi ceritanya nih, Tuhan Yesus sudah mau naik ke surga ya. Tuhan Yesus sudah mau naik ke surga, dia lagi ngumpul sama murid-muridnya. Dan Tuhan Yesus ngomong kayak gini di ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan meminta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Jadi Roh Kudus itu siapa sih? Kita pasti semua sering dengar ya, Roh Kudus itu penolong. Roh Kudus itu rohnya Tuhan, rohnya Allah. Roh Kudus itu yang selalu ingetin kita kak, gitu kan ya. Dari dulu diajarin tentang siapa sih Roh Kudus di hidup kita, kayak gitu. Nah di perikop ini itu tuh sangat menarik. Kenapa? Karena dibilang kayak gini, Yesus menjanjikan penghibur. Waktu Tuhan Yesus menjanjikan penghibur buat murid-muridnya, Tuhan Yesus tuh ngomong, Tuhan Yesus akan kasih yang namanya itu Roh kebenaran. Nah, kenapa sih kok Tuhan Yesus bilang bakal kasih ke kita seorang roh penghibur, seorang penghibur gitu ya, bukan roh, seorang penghibur buat kita. Kenapa? Karena waktu Tuhan Yesus itu hidup di dunia, Tuhan Yesus tuh datang di dunia, Tuhan Yesus tuh ngelihat manusia ya, karena memang Tuhan itu sangat sayang sama setiap kita. Tuhan ke setiap kita tuh kayak, aduh banyak banget orang yang butuh ditolong. Aduh banyak banget orang yang belum benar-benar mengenal Tuhan. Aduh banyak banget orang-orang ini yang cuman tahu tentang kebenaran, tahu tentang firman Tuhan, tapi gak benar-benar menghidupinya, gak benar-benar hidup di dalamnya. That's why Tuhan tuh ngomong kayak gini, kasihan mereka ini, kasihan manusia-manusia ini. Tuhan tuh ketika ngelihat kita ya, Tuhan tuh kalau ngelihat kita tuh Tuhan tuh selalu timbul rasa kayak sayang, kayak kasihan gitu ya. Kalau misalnya nih, kalau kalian ngelihat kayak anak anjing gitu kan, masih lucu gitu kan, kalian masih kayak gitu kan. Nah sama Tuhan Yesus waktu ngelihat kita juga kasihan. Tapi karena apa? Karena kita ini adalah orang-orang yang clueless, tanpa Roh Kudus, tanpa bimbingan Tuhan. Kita ini gak tahu apa-apa. Karena apa? Dasarnya manusia itu adalah manusia berdosa. Adalah makhluk yang berdosa. Kita udah jatuh dalam dosa dan nature kita itu adalah melakukan segala sesuatu yang salah, gak sesuai sama firman Tuhan. Contohnya, siapa yang dulu waktu kecil kalau misalnya gak sengaja jatuhin piring atau jatuhin barang ya, terus dimarahin sama mama, bilang siapa nih yang pecahin? Terus kalian bilang gini, not me,
bukan aku. Ya nggak? Siapa yang ngajarin bohong? Ayo. Karena setiap kita adalah orang-orang yang berdosa. Makanya Tuhan itu ketika ngelihat kita, Tuhan itu timbul rasa kasihan di dalam hatinya. Tuhan kayak, aduh kasihan ya orang-orang ini. They don't know what they did gitu ya. Mereka nggak tahu mereka ini ngapain. Mereka nggak tahu kalau mereka ini berbuat dosa. That's why Tuhan itu mau kasih seorang penghibur buat kita. Tuhan itu kasih penolong buat kita. Itu loh gunanya Roh Kudus. Itu fungsinya Roh Kudus. Nah, pertanyaan kakak tadi ya. Kita ini benar-benar kenal atau cuman sekedar tahu sama yang namanya Roh Kudus gitu kan? Kalau tahulah kalau Roh Kudus itu suka tolong kita, Roh Kudus itu akan ingetin kita, bahkan apa? Roh Kudus itu bantu kita berdoa pakai bahasa roh ya kan? Tapi apa benar setiap kita itu benar-benar udah kenal sama yang namanya pribadi Roh Kudus? Atau kita tuh cuman sekedar tahu-tahu aja? Nah, di ayat yang tadi ketika Tuhan itu mau kasih penghibur buat setiap kita, Tuhan itu nolong buat setiap kita. Tuhan bilang kayak gini, aku akan meminta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Nah, Roh Kudus itu adalah roh kebenaran, roh yang selalu ngingetin kita untuk terus on track di dalam tracknya Tuhan. Roh yang selalu ingetin kita buat yuk lakukan yang benar, lakukan yang menyenangkan hatinya Tuhan. Itu yang selalu ngingetin kita. Kayak misalnya kalau kalian lagi ujian gitu ya, aduh udah gak ngerti nih mau jawab apa, udah pusing banget ya, susah sekali soalnya gitu ya. Waktu lihat sebelah, tuh temenku ini kok nulisnya juga besar-besar ya, memancing ya, ada pancingan dalam hati kayak nyontek gak ya gitu kan ya. Tapi dalam hati juga ada yang bilang kayak gini, gak boleh, anak Tuhan harus jujur. Anak Tuhan gak boleh curang. Tahu gak? It's not because you are a good kid. Itu semuanya bukan karena kamu. Bukan karena kamu adalah anak yang baik. Bukan karena kamu adalah anak yang rajin atau taat. Bukan. Tapi karena ada Roh Kudus di dalam dirimu. Karena kamu mengasihi Tuhan, Tuhan bilang ya, kalau kamu mengasihi aku akan menuruti segala perintahku dan kasih yang namanya Roh Kudus. Jadi ketika kita itu mengasihi Tuhan, karena kita ini anak-anak Tuhan, ada Roh Kudus di dalam hidup kita. Itu loh, itu yang mengingatkan kita ketika kita itu bingung. Ini benar gak ya? Ini harus dilakukan gak ya? Ini boleh gak ya? Atau bahkan ketika kita mungkin gak membingungkan ini boleh atau enggak, tahu-tahu tiba-tiba ada perasaan gak enak gitu aja. Itu siapa? Bukan kamu. Bukan karena kamu anak baik. It's not because you are a good kid. Tapi karena ada Roh Kudus di dalam hidup setiap kita. Yang selalu mengingatkan kita. Karena ditulis apa? Roh Kudus adalah roh kebenaran. Roh yang ngingetin kita sama kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Nah, caranya gimana kita tahu kalau itu kebenaran firman Tuhan? Kalau kita gak baca yang namanya Alkitab. That's why kenapa voltagers kalian tetap harus baca Alkitab. Kalian harus tetap benar-benar nih merenungkan firman-Nya Tuhan. Karena apa? Karena kalau enggak, ya gimana kamu mau tahu kalau itu adalah kebenaran firman Tuhan. Tapi nih guys, ini yang spesial. Roh Kudus, Tuhan itu karena saking sayangnya sama setiap kita, dia itu gak akan membiarkan setiap kita itu miss the chance gitu aja. Jadi nggak cuman karena misalnya nih kita males baca Alkitab ya, terus kita nggak punya Roh Kudus. Enggak loh, jangan salah. Bahkan orang-orang yang belum kenal sama Tuhan ya, orang-orang yang belum kenal sama Tuhan, Tuhan itu lihat kegigihan hatinya. Tuhan itu lihat benar-benar ketulusan hatinya. Itu yang bikin orang-orang di luar sana yang mungkin belum kenal sama Tuhan, itu juga kalau kita lihat, oh mereka tuh hidupnya fine-fine aja kok kak. Iya benar memang fine-fine aja, tapi gak sespesial kalian yang kenal sama Roh Kudus. Kok bisa? Makanya jangan cuma tahu tentang Roh Kudus, jangan cuma mau sering dengar tentang Roh Kudus, jangan mau pinter tentang teori siapa sih Roh Kudus itu, tapi benar-benar kenalin, benar-benar ajak ngobrol, benar-benar hidupi Roh Kudus itu di dalam hati kalian, di dalam hidup kalian kayak gitu ya. Nah, terus habis itu ditulis kayak gini.
yaitu roh kebenaran, dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia, tetapi kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Ini yang tadi kakak ceritain ya. Jadi karena dunia itu kita itu nature-nya kita itu ndak akan bisa mengenal Roh Kudus. Kita tuh ndak akan pernah bisa kenal benar-benar siapa sih Tuhan itu. Karena ya memang kita nih hidup dalam daging ya kan, kita nih hidup dalam daging, kayak tadi kakak bilang juga kita nih manusia berdosa, nggak bisa. Tapi Roh Kudus itu karena kita itu mengasihi Tuhan, Roh Kudus itu dikasih sama kita, sama Tuhan itu kayak udah deh spesial nih buat kalian nih kasih Roh Kudus buat membimbing jalan kita. Makanya jangan lupa dibaca ya Alkitabnya supaya kita tahu benar-benar ini tuh dari Roh Kudus, jalan yang sesuai sama firman-Nya Tuhan kayak gitu. Juga komunikasi sama Roh Kudus, caranya ya apa? Lewat berdoa. Gak harus kayak misalnya aduh dikit-dikit kayak Roh Kudus apa, enggak sih. Bahkan in simple prayer kayak gini, misalnya kalian lagi bingung ya, kalian bingung nih, aduh gak ngerti apa yang dia harus dilakukan. Misalnya papa mama kalian bertengkar mungkin, terus kalian ngelihat papa mama bertengkar, terus kalian gak tahu mau ngelakuin apa, bingung kan ya mungkin sebagai anak kan ya, apa yang harus dilakukan? Tanya sama Roh Kudus, tanya, Tuhan, what should I do ya? Tuhan, gimana ya? Selain aku mendoakan orang tuaku, bagian apa yang bisa aku berikan? Apa yang bisa aku perbuat? Ketika kamu tanya kayak gitu, kamu itu sedang ngajak ngobrol Roh Kudus. Dan gak percaya Roh Kudus itu terlebih lagi rindu buat kenal, buat deket sama setiap kita. Karena Roh Kudus itu kan Tuhan ya, Tuhan itu kan begitu sayang sama kita, Tuhan itu kan sangat rindu buat kenal sama setiap kita. That's why ayo kita yang udah punya Roh Kudus dalam hidup kita, jangan didiemin aja, diajak ngobrol, tanya sama Tuhan apa yang harus kita lakukan dalam setiap persimpangan. Jadi kayak misalnya nih, kakak itu dulu kakak lahir di keluarga Kristen, kakak enggak yang sungguh-sungguh dalam Tuhan ya, kakak enggak rajin di gereja, kakak enggak even baca Alkitab, kakak dulu pokoknya males lah gitu ya. Tapi tahu enggak, kakak percaya ini loh spesialnya orang yang sudah percaya sama Tuhan. Tuhan tuh tetap kasih Roh Kudus dalam hidupnya kakak. Walaupun mungkin banyak keputusan-keputusan salah yang kakak ambil dalam kehidupannya kakak, tapi ada selalu Roh Kudus tuh yang negur dalam hati. Itu yang bikin hati kakak itu enggak enak. Hati kakak tuh enggak enak, terus ya ditegur, sampai one point kakak ngomong, oke, nurut, aku mau nurut deh, aku mau ikut aja deh. Ketika kakak berusaha buat balik dan kayak oke, aku mau nurut nih, mau bener-bener sungguh-sungguh dalam Tuhan nih, mau mulai baca Alkitab nih. Begitu kakak cuman ngomong kayak gitu ya, Tuhan tuh saking kesenengannya, Tuhan tuh kayak gini, oke, tak kasih nih ya, nih Roh Kudus akan terus bimbing, Roh Kudus akan tambahin kasih bicara di dalam hidup kakak dan lain sebagainya. Jadi benar-benar ketika kakak itu komit, kakak mau baca Alkitab, kakak mau sungguh-sungguh sama Tuhan, kakak mau worship Tuhan sungguh-sungguh, langsung dengan begitu aja kakak tuh jadi kayak sering mendengarkan Roh Kudus. Ini bukan kayak kakak ngeroh gitu ya, tapi kayak benar-benar di dalam hidup kakak tuh kayak jadi kakak ngerti nih, benar-benar ngerti ini nih salah, nggak boleh dilakukan, sedangkan yang ini kalau kakak lakukan ini menyenangkan hatinya Tuhan. Jadi ada banyak tuntunan itu yang diperjelas. Jadi ketika kita itu dekat sama Roh Kudus, ketika kita itu benar-benar kenal sama Roh Kudus, nggak cuman kita itu dihibur, tapi ketika kita itu menjalani aktivitas kita tuh jadi lebih damai sejahtera gitu loh. Jadi lebih ngerti gitu loh. Oh iya, ini yang harus aku lakukan. Ini menyenangkan hatinya Tuhan. Ini yang harus terus aku perjuangkan kayak gitu ya. Apalagi waktu kakak itu kayak mulai melayani, berdoa buat orang lain. Benar-benar Roh Kudus tuh kasih tuntunan. Never know loh. Siapa yang tahu masalah orang kalau orang gak cerita. Tapi kok bisa ya doain orang sampai nangis-nangis. Kalian pasti pernah kan? Voltagers pasti sudah sering disuruh mendoakan temannya. Atau bahkan mendoakan orang yang kalian completely gak tahu ya kan? Kok bisa? Karena ada Roh Kudus di dalam hidup kalian. Roh Kudus itu yang selalu membimbing kalian. Roh Kudus itu yang kasih tuntunan step by step dalam hidup kalian. Makanya jangan cuma mau jangan mau tahu aja tentang Roh Kudus, tapi benar-benar kenal sama Roh Kudus. Siapa sih Roh Kudus ini?
ngajak ngobrol Roh Kudus, ngomong sama Roh Kudus. Kalau kakak ya, kakak tuh biasanya cara kakak nih, kakak kasih tips ya. Cara kakak ngajak ngobrol Roh Kudus. Kakak itu biasanya kalau misalnya kakak lagi galau ya, kakak tuh ngedumel dalam hati, terus kakak tuh kayak gini. Tuhan, yaudahlah, aku nih harus gimana sih? Aku nih kayak gini, kakak curhat. Jadi kakak curcol dulu nih. Kakak curcol kenapa kok kakak itu ngedumel? Kenapa kok kakak itu ngomel? Kenapa kok kakak itu sebel? Kenapa kok kakak itu bete gitu ya? Kakak curhat. Terus lama-lama, iya sih. Tapi tahu kok kalau Tuhan itu nggak suka kalau aku marah sama orang. Tuhan itu nggak suka kok kalau aku ini. Itu loh, cara kita komunikasi sama Roh Kudus itu tuh bisa macem-macem. Mungkin beda di kakak, beda di kalian juga. Ada yang benar-benar kayak misalnya ya, Pastor Philip itu ya, dia komunikasi sama Roh Kudus caranya gimana? Dia bangun dengan bahasa roh. Setiap bangun pagi dia berbahasa roh kayak gitu ya. Kakak belum bisa seperti itu sih. Kakak sedang mencoba. Kakak pun kayak coba kepingin ya bisa ngobrol sama Roh Kudus sampai kayak gitu. Tapi ketika kita mulai dengan simple step yang kita bisa lakukan dan kita benar-benar commit to it, kita benar-benar rindu, mau aja kenal sama pribadi Roh Kudus. Roh Kudus itu terlebih rindu loh kenal setiap kita. Roh Kudus itu terlebih kepingin lagi deket sama kita. Jadi kayak jangan takut ngomong kayak susah kak, nggak bisa aku nggak bisa kenal Roh Kudus. Aku bahkan aku mungkin buat teman-teman yang belum berbahasa roh, kalian bilang aku nggak berbahasa roh kak, aku nggak bisa kenal Roh Kudus. Jangan salah, Roh Kudus itu loh sangat kepingin ketemu kalian, sangat kepingin kenal sama kalian. Jadi mulai dengerin suara Roh Kudus dalam hati kalian. Kalau suaranya Roh Kudus itu ngomong tentang firman-Nya Tuhan, tadi kayak bilang ya, sesuai sama firman-Nya Tuhan, belajar buat taat. Kalau Roh Kudus ngomong kita taat, penyertaannya Roh Kudus itu akan semakin nyata di dalam kehidupannya kita, kayak gitu. Nah, Roh Kudus itu nggak cuman kayak ngingetin kita, tapi ketika kita taat itu kayak ada suatu relation yang terbangun gitu loh. Jadi kayak misalnya ya, mama kalian ngomongin kalian terus kalian nurut, ya kan? Itu kan kayak melakukan kegiatan. Beda kayak gini, misalnya kalian punya HP kan, terus habis itu ada notif HP kenceng gitu, alarm gitu, terus kalian cuekin. Nah, kan nggak ada relasi yang terbangun. Tapi ketika kalian itu nanggepin Roh Kudus, ketika kalian itu mau connect sama Roh Kudus, mau belajar taat sama Roh Kudus, di situ pelan-pelan akan terbangun hubungan kalian sama Roh Kudus. Nggak percaya, dan itu tuh tidak susah dilakukan. Karena apa? Karena Roh Kudus itu selalu mengingatkan kita di dalam setiap detil kehidupan kita. Nggak cuman di saat kayak gini loh. Roh Kudus itu gak cuman datang di saat yang sangat krusial, kayak kita mau pukul orang apa enggak nih gitu, enggak gitu. Tapi benar-benar bahkan kalau kalian tahu ada hal-hal yang mungkin baik dilakukan, tapi Tuhan gak suruh, tapi Roh Kudus gak suruh. Ada berkatnya, tapi kita kan harus denger-dengeran sama Roh Kudus terus ya. Jadi di situ loh bedanya. Kayak ada hal-hal yang mungkin baik dilakukan, tapi Tuhan gak suruh. Kalau kita mau dengerin Roh Kudus, kalau kita mau taat sama Roh Kudus, hidup kita akan selalu senantiasa dalam penyertaan Tuhan, dalam tuntunannya Tuhan. Jadi buat kita tuh hidup kita tuh selalu ada dalam rencananya Tuhan. Yuk belajar taat juga sama Roh Kudus. Nah, yang luar biasa ya, kalau hidup dalam Roh Kudus tuh, kakak itu sangat terinspirasi sama yang namanya Rasul Paulus. Kalian udah bolak-balik, pasti udah bosen dengerin Kak Elis cerita tentang Paulus, karena Kak Elis segitu ngefansnya sama Paulus. Bener. Tapi kali ini ada kayak cerita ketika Paulus masuk penjara tuh ya. Kalian pasti semua udah tahu kan. Ketika Paulus tuh di penjara, kok bisa Paulus itu ngajak Silas buat memuji dan menyembah Tuhan? Itu kalau bukan Roh Kudus pasti nggak mungkin. Karena menurut kakak ya, kayak Kak Elis aja kalau lagi bete nih ya, misalnya Kak Elis aja kalau lagi bete sangat susah untuk memuji. Pasti kalian juga ya kan. Bukan Kak Elis lagi sebel sama orang, sangat susah untuk memuji Tuhan. Pasti kalian juga ngalamin.
karena kita ini manusia. Tapi yuk kita belajar ya dari Rasul Paulus. Kakak tuh makanya ngefans sekali tuh karena kakak merasa kayak wow, kok bisa ya di dalam keadaan semua orang gak suka sama dia. Bahkan di dalam keadaan dia itu di penjara, kakinya itu dibelenggu, tangannya juga dibelenggu. Dia ngomong sama temannya Silas, yuk kita muji Tuhan aja. You think it is a normal thing to do? Menurut kakak sih enggak. Kalau kakak mungkin kakak mungkin sebel ya, kakak cerita sama Silas, gimana sih orang-orang ini gak karu-karuan ya, masa kita udah bener-bener kayak gini terus di penjara, kalau kakak. Nah, tapi kalau Paulus, yuk kita buka ya, ada ceritanya di Kisah Para Rasul 16 ayat yang ke 24. Oke, 24. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka itu Paulus dan Silas, ke mana ini? Memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan pujian-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Nah, ini nih yang spesial lagi, ketika hidup kita itu kita kenal benar-benar sama Roh Kudus. Roh Kudus itu gak cuma menolong, Roh Kudus itu gak cuma mengarahkan hidup kita. Kayak tadi, Roh Kudus gak cuma menghibur, bahkan ketika kamu punya Roh Kudus di dalam kehidupanmu, Tuhan tuh percayakan hal-hal besar terjadi loh. Kok bisa? Coba bayangin ya, kalau Paulus itu gak ada Roh Kudus di dalam hatinya, dan waktu dia di penjara dia ngedumel semalaman. Kakak kok yakin ya, seorang kepala penjara ini tuh gak akan kenal sama Tuhan, dan seisi rumahnya pun gak akan diselamatkan. Jadi ketika kita itu kenal sama Roh Kudus, kita benar-benar kenal pribadinya, kita tuh jadi tahu apa yang jadi isi hatinya Tuhan, apa yang selama ini tuh jadi kerinduannya Tuhan, dan apa yang Tuhan itu kepengen kita tuh kerjakan juga, yaitu memenangkan jiwa-jiwa. Ketika kita itu kenal sama Roh Kudus, ketika kita itu benar-benar ada Roh Kudus dalam hati kita, itu memampukan kita, menghibur kita tadi, roh yang menolong dan menghibur kita itu memampukan kita buat berdoa di dalam setiap kondisi apapun kehidupan kita. Walaupun kita lagi sebel, kita lagi bete, kita lagi not in a good mood even ya, kita tuh bisa berdoa karena apa? Kita punya Roh Kudus. Dan ketika kita menaikkan pujian, ketika kita itu memuji Tuhan dan berdoa, tahu nggak nih loh, ada tanda-tanda miracle, ada signs and wonder yang Tuhan itu kasih langsung di dalam kehidupannya kita. Ketika Paulus langsung mau berdoa dan memuji Tuhan, semua orang di penjara dengar, itu tuh juga ikut menguatkan orang loh, menguatkan orang-orang tahanan ya. Buat apa? Buat kayak oh ya udah, jadi kuat hatinya mereka karena ada puji-pujian yang dinaikkan, ada doa-doa Paulus dan Silas yang mereka dengar. Dan juga nggak lama ketika pintu penjara itu terbuka dengan luar biasanya, dengan mujizat ya, mujizat terbuka. Kalian tahu nggak ada yang melarikan diri. Karena apa? Mereka tetap, Paulus dan Silas itu tetap mau Roh Kudus itu tinggal di dalam hidup mereka. Jadi mereka tetap memilih untuk melakukan apa yang benar sesuai firman Tuhan. Mereka nggak lari, mereka nggak kabur. That's why di situ ketika kita taat sama Roh Kudus juga akan ada signs and wonder yang mengikuti kehidupan kita. Jadi Voltagers, yuk kenal sama pribadi Roh Kudus lebih lagi. Karena kakak percaya setiap kalian itu akan dipakai sama Tuhan luar biasa. Setiap kalian itu akan disertai sama Tuhan dengan tanda-tanda mujizat, dengan tanda-tanda mungkin ya kalian nggak tahu nih, kalian tuh cuman taat aja sama Roh Kudus, cuman ngobrol aja sama Roh Kudus setiap hari. Tapi waktu kalian doain teman kalian yang sakit, teman kalian mengalami kesembuhan, waktu kalian itu taat sama Roh Kudus, kalian berdoa buat parent kalian, tahu-tahu parent kalian yang tadinya berantem jadi baikan. Ketika kalian itu berdoa, ketika kalian itu taat sama yang namanya Roh Kudus, kalian mau kenal lebih lagi sama yang namanya Roh Kudus, ada banyak mujizat yang Tuhan itu udah titipkan. Bahkan bukan cuman kesembuhan, bukan cuman pemulihan, bahkan yaitu jiwa-jiwa yang diselamatkan. Kan ada banyak orang itu yang kenal Tuhan melalui kehidupan kalian. Jadi Voltagers, jangan lupa
buat terus ngajak ngobrol Roh Kudus, buat terus komunikasi sama Roh Kudus. Ya, buat yang masih bingung, masih merasa kayak masih nggak tahu nih Kak gimana caranya, gampang. Baca Alkitabmu. Ketika kita baca Alkitab, kita jadi tahu loh. Roh Kudus itu tadi apa? Roh kebenaran. Roh yang ngingetin kita untuk selalu balik sama Tuhan. Roh yang selalu ingetin kita untuk melakukan yang benar. Gimana kita tahu caranya itu benar atau salah? Baca Alkitab. Oke? Voltagers, kakak mau berdoa buat kalian. Kalian bisa taruh tangan kalian di dada. Tuhan, biar kau lihat Tuhan tangan-tangan yang ada di dada saat ini Tuhan. Biar kau penuhi setiap voltagers Tuhan dengan Roh Kudus-Mu Tuhan. Kasih Tuhan pimpinanmu, kasih Tuhan penyertaanmu di dalam setiap kehidupan mereka Tuhan. Setiap langkah hidup mereka Tuhan. Biar Roh Kudus itu membantu mereka untuk memutuskan apa yang harus mereka kerjakan, apa yang nggak boleh mereka lakukan. Biar juga Tuhan Roh Kudus-Mu itu menuntun mereka. Spesifik setiap mereka Tuhan. Untuk kau temukan dengan orang-orang yang belum kenal Tuhan. Untuk kau temukan dengan orang-orang yang mungkin terhilang. Untuk kau temukan dengan orang-orang yang mungkin membutuhkan jamahan Tuhan. Biar kau pimpin Tuhan setiap kehidupan voltagers. Kau pakai setiap mereka lebih lagi Tuhan. Karena mereka tahu saat ini bahwa Roh Kudus Engkau sangat rindu untuk mengenal pribadi setiap voltagers. Thank you Tuhan Yesus. Voltagers bisa angkat kedua tanganmu, biar benar-benar penyertaan Tuhan, damai, sukacita itu mengalir di dalam kehidupanmu dan menyertaimu sepanjang minggu ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.